Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas segala kebaikan dan pemberian yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih juga membahas adab dalam safar, adab dalam perjalanan. Di antara adab dalam perjalanan adalah meninggalkan pesan kepada keluarga, saudara-saudari, demikian pula teman-teman, sekaligus mendoakan untuk orang yang ditinggalkan pesan itu kepada mereka dengan doa seperti ini, yaitu astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, dan penutup amal kalian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang ditinggalkan pesan tersebut, mereka mendoakan untuk orang yang akan bersafar dengan doa zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepadamu dengan takwa, mengampuni dosamu, mengarahkanmu kepada kebaikan di mana saja engkau mengarah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini
sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang yang akan bersafar, maka dia meninggalkan pesan kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya sekaligus mendoakan, ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dengan derajat yang sahih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wada'a rajulan akhadha bi yadihi fala yada'aha hatta yakuna ar-rajulu huwa yada'u yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa akhira amalika. Dalam bentuk yang lain, wa khawatima amalika. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berpesan kepada seseorang, beliau memegang tangannya, tidak membiarkannya sampai orang tersebut yang melepaskan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembari beliau mendoakan astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa akhiru amalika, atau wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalmu, penutup dari amalmu. Demikian hadis riwayat ya Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya bersafar. Bagi orang yang hendak bersafar, maka dia meninggalkan pesan demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun untuk orang yang ditinggalkan, yang dititipkan pesan tersebut, maka hendaknya mendoakan dengan doa zawadakallahu at-taqwa, zawadakallahu at-taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Berdasarkan hadis ya berikut ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni uridu safaran fazawwidni. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari ia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin bersafar, maka berilah bekal kepadaku. Maka Rasulullah bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zawadakallahu at-taqwa. Ya. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu takwa. Kemudian beliau menambahkan, wa ghafara dzambaka. Semoga Allah mengampuni dosamu. Jadi ketika Rasulullah mendoakan zawadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal kepadamu dengan ketakwaan. Qala, orang tadi mengatakan zidni, tambahkan untukku hai Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan wa ghafara dzambaka. Ya. Semoga Allah mengampuni dosamu. Maka orang tadi mengatakan zidni bi abi anta wa ummi, ya. Tambahkan untukku wahai Rasulullah, ya, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, menambahkan wa yassarallahu lakal khaira haitsu ma kunta, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan
ya kebaikan untukmu di mana saja engkau berada. Demikian, ya. Nah, adapun dalam riwayat yang kita sebutkan tadi, wa wajjahaka ilal khairi haitsu tawajjahta. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini hadisnya disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 3579, ya. Nah, ini doa yang bagus, ya. Jadi pesan kebaikan, berpesan kebaikan, kemudian mendoakan kebaikan. Baik itu orang yang hendak bersafar maupun orang yang mau ditinggalkan, ini mendoakan kebaikan, ya. Ya, mungkin ini harus kita biasakan, ya. Harus kita biasakan, ya. Ketika kita hendak bepergian, maka kita berpesan ya kepada mereka, ya. Dan sekaligus berdoa, astaudiullaha dinaka. Ya, kalau banyak orang maka dinakum, nah seperti itu, ya. Ya, kalau satu orang istri kita katakan dinaki, ya, seperti itu. Wa amanataki wa akhira amaliki, ya, seperti itu. Atau wa khawatima amaliki, demikian, ya. Yang jelas disesuaikan ya dengan jumlah orangnya. Kalau banyak ya didoakan seperti itu, ya. Astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima ya amalikum atau a'malikum, demikian, ya. Demikian. Adapun ya orang yang ditinggalkan maka juga mendoakan ya kebaikan, berpesan dengan kebaikan, ya zawadakallahu ya at-taqwa wa ghafara dzambaka wa yassara laka al-khaira haitsuma kunta. Masya Allah, ya, ini doa yang bagus sekali, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab ketika bersafar adalah ya hendaknya ketika keluar bersafar itu bersama dengan teman-teman safar yang saleh, ya. Ya, tentunya memilih orang-orang yang menjadi kawan safar itu adalah orang yang saleh agar bisa membantunya ya di dalam safar tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya dengan tindakan mereka, ya. Dengan kebiasaan baik mereka. Nah, itu bisa mencontoh, ya, bisa dicontoh kebaikan mereka itu. Mencontoh kebaikan tersebut. Nah, kalau orang-orang fajir, ya orang-orang yang suka melakukan ya kemaksiatan, kedurhakaan, meninggalkan kewajiban, ya, melakukan kemaksiatan, pelanggaran, ya, maka walaupun mereka tidak mengajarkan dengan lisan-lisan mereka untuk melakukan ya dosa-dosa, keharaman-keharaman, baik itu dengan meninggalkan kewajiban atau ya melakukan kemaksiatan, ya. Ya, dengan perbuatan saja itu bisa ya termotivasi orang lain untuk ikut-ikut melakukannya, ikut-ikutan melakukannya, demikian. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disinilah pentingnya ya untuk menjadikan ya teman itu adalah orang-orang yang soleh, ya, selektif di dalam memilih teman, ya, demikian. Dalam hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama, ya, berada di atas agama temannya, teman dekatnya, teman baiknya. Nah, kalau bersafar, ya tentunya ini orang yang dalam safar ini karena begitu jauhnya dan lamanya dalam pertemanan, yaitu kedekatan, ini bisa semakin dekat, ya. Demikian. Nah, yang seperti ini bahaya kalau ternyata mereka ini adalah orang yang suka melakukan keharaman-keharaman, pelanggaran-pelanggaran, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Ini berbahaya, ya. Karena seseorang itu bisa meniru agama orang lain. Nah, bisa ala biasa, demikian. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan perintah falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memilih
melihat siapa yang dia jadikan teman. Ya, jadi memilih teman ketika safar itu, dipilih teman yang soleh, yang bisa memotivasinya untuk melakukan ya kebaikan-kebaikan. Setidaknya kasih contoh gitu. Ya contoh dalam kondisi penat, ya dalam kondisi penat, ketika kewajiban belum tertunaikan, tetap sholat gitu loh. Ya, demikian, tetap sholat. Ya, begitu juga contohnya ketika tertimpa musibah gitu ya, tertimpa musibah atau kita katakan dalam perjalanan ada satu masalah. Nah, itu ketika teman bisa bersabar, maka insya Allah ya orang-orang sekitar juga bisa ya mencontoh hal tersebut, yaitu bisa bersabar. Tapi kalau sudah mulai ya marah, ngedumel, ya merepet, nah seperti itu, ini akan membuat ya orang-orang sekitar terpancing juga ikut serta. Nah begitu. Dan seterusnya, apalagi ketika ada tawaran-tawaran kemaksiatan dalam perjalanan, ya. Ya kalau contohnya ternyata orang-orang sekitar, kawan-kawan ini, teman-teman yang bersama dengan safar ini ternyata ya suka melakukan kemaksiatan, ya mulai dari mungkin merokok, mulai ya mungkin minum-minuman keras, ya begitu juga mungkin ya, ketika tidak ada orang yang mengawasi, hanya mungkin ya orang-orang yang bersama dalam safarnya saja. Ya, ketika ada tawaran mungkin untuk berzina, mungkin karena ya ada jauh dari pasangan hidup, sementara ketika itu sudah ya naik syahwatnya, maka ini bisa melampiaskan ya syahwat tersebut kepada yang haram. Nah seperti itu, karena terlalu jauhnya dan terlalu lamanya berpisah dari pasangannya, pasangan syar'inya, akhirnya bisa terjerumus ke dalam ya perzinahan. Nah seperti itu. Nah kalau seandainya ya orang-orang sekitar seperti itu dan ternyata tawaran itu ada di depan mata, nah ini bahaya, ya bisa jebol itu pertahanan takwanya. Nah demikian, makanya butuh untuk ya membawa teman bersama dalam safar adalah orang-orang yang soleh, setidaknya 3 orang atau 4 orang, ya. Berdua insya Allah pun cukup juga, tapi kalau yang bagusnya adalah ya 3 orang, ya 4 orang, demikian ya. Dan dipilih adalah orang-orang yang mereka soleh, begitu ya. Nah sendirian, dalam kesendirian juga pun bahaya, ya karena sesungguhnya syaitan itu ya karena sesungguhnya ya syaitan itu akan mampu menggoda orang-orang yang dalam kesendirian, sebagaimana serigala ya itu akan memangsa anak-anak domba yang menyempal sendirian. Nah seperti itu ya. Jadi kesendirian itu membuat mudah dimangsa ya oleh para pemangsa ya. Nah syaitan ini bisa memangsa sendirian. Wah nggak ada orang, ya nggak ada yang lihat ya. Nah seperti itu. Nggak ada yang bersama kita, cuma sendirian. Ini membuat orang bisa jatuh kepada kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah. Maka butuh untuk bersama dengan yang lainnya. Nah ini akan memunculkan rasa malu, ya takut juga. Jadi dengan hal tersebut menjaga diri karena bersama dengan orang lain. Nah seperti itu ya. Nah ini membantu untuk melakukan ketakwaan ya. Jadi ini istilahnya kalau bersama dengan yang lain ini menutup celah agar ya tidak memberikan jalan bagi syaitan menggoda diri sendiri. Ya, kita ini harus paham ya. Kita harus paham dengan kondisi diri ya. Terkadang ya ada orang yang bila dia berinteraksi dengan sesuatu atau siapapun, sesuatu apapun atau siapapun ya, ini terkadang bisa dia jatuh kepada kemaksiatan. Maka hendaknya dia menutup pintu celah tersebut ya dengan cara ya tidak dia menjaga diri dari sesuatu atau siapapun yang bisa menghantarkannya untuk kepada dosa. Ini namanya menutup celah bagi setan untuk menyesatkannya, menggodanya. Nah, demikian seperti itu, ya. Nah, ketika bersafar bersama dengan orang lain, ini akan menutup celah, ya, setan itu menggoda dirinya.
Ya setidaknya kalau setan itu menggoda dirinya, ayo lakukan ini atau ayo lakukan itu atau tinggalkan ya kewajiban ini atau tinggalkan kewajiban itu. Nah, dengan ada orang lain bersamanya dalam safar itu, yang membuat dia menjaga diri karena dikenal oleh orang yang dalam perjalanan tersebut ternyata adalah ini orang yang baik, yang melaksanakan kewajiban-kewajiban, yang menjauhi larangan-larangan. Nah, seperti itu. Ini walaupun ini kita katakan ya bisa jadi seseorang itu berniat dengan seperti ini adalah niat karena takut kepada manusia. Namun ketahui ada sisi yang baik yang lainnya, yaitu apa? Ini menutup celah pintu bagi syaitan untuk bisa masuk menyesatkan dirinya. Ya, jadi ini caranya begitu. Kalau niatnya ini benar, kalau ini niatnya seperti ini maka ini niat yang benar. Kalau niatnya adalah jangan safar sendirian, safar bersama dengan ya orang lain. Ya. Setidaknya apa? Ini mudah-mudahan ya bisa menutup celah bagi syaitan agar syaitan tidak bisa menggodanya. Nah, begitu. Ya, itu niat yang bagus. Niat yang bagus, niat yang baik ya. Nah, demikian. Nah, kemudian setelah ya bersafar itu akan bersafar bersama dengan orang lain, maka pilihlah orang lain yang dijadikan teman safar itu adalah orang-orang yang saleh, yang bertakwa, yang bisa membantunya untuk bertakwa. Demikian seperti itu. Yaitu orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang saleh, yang perkataannya tidaklah keluar dari lisannya kecuali kebaikan, motivasi untuk melakukan kebaikan. Begitu juga tidaklah melakukan sebuah tindakan kecuali ya kesolehan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini bisa dicontoh, memotivasi diri. Oh, dalam kondisi safar yang begitu capek ternyata tetap melakukan ya perintah-perintah dan tetap saja menjauhi larangan-larangan. Nah, begitu. Ketika ada tawaran-tawaran kemaksiatan ternyata ya tetap wajib harus dihindarkan. Nah, seperti itu. Nah, ini pentingnya ya. Pentingnya ya itu bersama dengan orang lain dalam bersafar dan orang lain tersebut adalah orang yang soleh dan bertakwa. Demikian ya. Kenapa kok dinamakan safar? Karena sesungguhnya safar itu bisa mengotori atau memalingkan seseorang dari akhlak ya orang lain. Ya, jadi safar ya dikatakan safar ternyata dia bisa ya mempengaruhi, memberikan pengaruh dengan sinarnya. Nah, begitu ya. Ya. Dari akhlak-akhlak orang lain. Ya, dikatakan safar seperti itu ya. Oleh karenanya ya ini harus ya ketika safar itu ya bersama dengan orang lain yang soleh. Demikian ya. Rasulullah bersabda ar-rakibu syaitanun war-rakibani syaitanani was-salasatu rakbun ya. Orang yang berkendara bersafar itu ada syaitannya. War-rakibani ya, dua orang yang berkendara ya itu ada syaitannya ya, dua orang juga demikian. Namun wassalah satu rakbun. Nah, kalau yang ketiga ya, kalau tiga orang maka di situ betul-betul teman yang mendampingi. Demikian ya. Baik ya, ini oleh karenanya kalau bisa bertiga ya, bertiga. Nah, kalau berdua pun insya Allah Ta'ala disebutkan sama Nabi setidaknya bisa saling ya. Walaupun ini disebutkan syaitan di sini, kita katakan ada syaitannya. Mudah-mudahan ini akan terhalang untuk melakukan kemaksiatan ya. Setidaknya seganlah dengan kawan safarnya untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, ini berikut ini dalil setidaknya ya jangan sampai sendirian. Setidaknya tetap berdua. Ini dalilnya ya. Nabi SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, "Lau ya'lamun nasu ma fil wihdati atau fil wahdati ma'alamu ma sara rakibun bilailin wahdahu." Ya. Kata Nabi SAW, andaikan orang-orang itu mengetahui
apa yang akan terjadi dalam kesendirian, ya, apa yang seperti aku tahu, maka tentunya seseorang itu yang berjalan di malam hari dia tidak akan bersendirian. Masya Allah ya, serem banget ini berarti ya, ya, serem banget ya. Karena Rasulullah ya ditampakkan kepada beliau sesuatu yang gaib. Ya, ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari ya. Jadi Rasulullah ditampakkan ya oleh Allah sesuatu yang gaib. Jadi menyeramkan dan mengkhawatirkan itu kalau ada orang yang bersafar sendirian ya di malam hari. Nah, itu bahaya. Ya. Ya bahayanya bisa jadi ya dari kalangan musuh-musuh syaitan, ya jin maupun syaitan manusia. Itu bahayanya ya. Maka bersama dengan yang lain ya 2 orang ini insyaallah taala ya masuk dalam hadis ini. 3 orang itu juga bagus insyaallah. Semakin banyak orang semakin bagus insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dianjurkan berikutnya adalah ya menunjuk salah seorang dari orang-orang yang bersafar tersebut sebagai pemimpin di antara mereka. Ya. Sebagai pemimpin safar begitu ya, berdasarkan tentunya musyawarah ya. Ini petunjuk Nabi SAW agar apa? Agar diketahui dan terarah ya, terarah kondisi mereka, kondisi orang bersafar itu terarah. Karena ada hal-hal yang memang terkadang bisa jadi berselisih antara satu dengan yang lainnya ya. Ya, tentunya yang dipilih adalah untuk menjadi pemimpin dalam safar adalah orang yang punya ilmu agama dan punya pengalaman tentunya ya. Punya ilmu agama ya dan punya pengalaman. Ya pengalaman di dalam ya perjalanan tersebut, begitu juga ilmu agama ya, sehingga bisa mengarahkan mereka kepada kebaikan. Demikian ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi kita SAW bersabda, ya idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, apabila ada 3 orang yang keluar dalam safar, maka hendaklah mereka menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin ya bagi mereka. Demikian hadisnya riwayat Abu Daud ya, ini perintah Nabi SAW untuk menunjuk salah seorang ya di antara mereka menjadi pemimpin dalam safar ya, ketika ada orang yang berjumlah 3 orang yang keluar dalam safar. Nah seperti itu ya. Ini petunjuk Nabi, ini bagus ya. Demikian ya, yang dia didengar, yang yang bisa diambil kebijakannya, yang bisa memberikan kemaslahatan, yaitu maksudnya kemanfaatan ya, ketika memberikan sebuah arahan, bimbingan. Nah seperti itu ya. Yang jelas ini petunjuk Nabi SAW untuk menunjuk salah seorang ya di antara orang yang bersafar tersebut ya sebagai pemimpin dalam safar. Demikian. Sehingga nantinya pun ini bisa ya memimpin sholat ya, memimpin sholat dalam safar tersebut ya. Makanya kita katakan butuhnya ya pemimpin dalam safar ini adalah orang yang berilmu ya, orang yang berilmu, sehingga bisa mengajarkan kepada orang-orang lainnya yang ikut, yang terus serta dalam safar tersebut ya, hal-hal yang terkait dengan ya fikih dalam safar ya, fikih dalam safar, masalah sholat ya, masalah puasa juga ya dalam safar, atau hal-hal yang lainnya ya yang terkait dengan kemaslahatan ya dunia maupun agama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya
pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, ya silakan ya hubungi nomor layanan kami ya di nomor 08 12 12 12 88 34. Di nomor yang sama bisa diajukan pertanyaan ya lewat tulisan chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat tulisan chatting WhatsApp. Berikut ini beberapa pertanyaan. Baik, bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika kita mau akikah, ya, terus memotong kambingnya itu di tanggal 10. Kemudian masaknya dan dibagikan di tanggal 20 ya. Apakah ada hukumnya Ustaz? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam ya. Riwayat-riwayat hadis dalam masalah ini ya saya tidak pernah dapatkan ya. Bukan berarti dalam masalah ini tidak ada pembahasan di kalangan para ulama ya. Wallahu ta'ala alam jika melihat ya hal seperti ini memisahkan antara pemotongan dengan pembagian ya. Ini seperti itu, memisahkan pemotongan dengan pembagian. Wallahu ta'ala alam. Kalau seandainya ya memotong hewan akikah itu di tanggal 7, atau kita sebutkan begini, kalau seandainya hendak dipisahkan pun karena mungkin melihat ya kondisional barangkali hendak dipisahkan antara pemotongan hewan akikah dengan pembagiannya ya, yang sesungguhnya ini saya tidak pernah tahu ada riwayat hadis dalam masalah ini ya. Tapi kalaupun seandainya hendak dilakukan ya pemisahan antara pemotongan dengan pembagian, maka saya sarankan untuk tetap mengikuti hadis tentang akikah, di mana Nabi SAW bersabda, tuzbahu al-aqiqatu ya li sab'in au ihda au arba'a asyrata ya au ihda wa ishrin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akikah itu disembelih di hari ke-7 atau di hari yang ke-14 atau di hari yang ke-21, demikian ya. Maka kalau seandainya ingin menyembelih ya, maka tetap disembelih di hari yang ke-7 atau pilih di hari yang ke-14. Nah, kalau hendak pun dipisahkan pembagiannya, maka silahkan di hari itu juga, di hari yang disebutkan tadi. Kalau contohnya disembelih di hari ke-7, maka silahkan dibagi atau dimasak kemudian dibagikan di hari yang ke-14. Kalau disembelih di hari yang ke-14, maka silahkan dibagi di hari yang ke-21. Nah, seperti itu. Ya, nah, ini sekedar saran agar masih tetap ya dalam koridor hadis tersebut ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya soal takbiran Idul Fitri. Setelah melafadzkan takbir yang sahih dari sahabat, apakah boleh menambahi Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya lafat takbir yang warid, ya, yang terdapat, yang ada riwayatnya, ya, itu seperti lafat takbir Abdullah bin Mas'ud yang disebutkan kalau nggak salah oleh Imam Baihaqi, ya, kalau tidak salah, ya. Beliau membacakan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulangi, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, seperti itu. Nah, dengan takbirnya 2 kali di awal. Nah, seperti itu. Menyebutkan Allahu Akbar 2 kali. Demikian. Abdullah bin Abbas juga ada sendiri, ya. Salman Al-Farisi juga ada sendiri. Wallahu alam. Yang biasa itu adalah yang disebutkan oleh orang-orang, ya, kaum muslimin pada umumnya adalah takbir model, ya, takbir model Ibnu Mas'ud, ya, yang kita sebutkan tadi, ya. Namun kalau nambah, apakah dibolehkan seperti tadi Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sebagian ulama ada membolehkan, ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan tambahan tersebut, ya, karena itu termasuk zikir. Namun wallahu taala alam, ya, mencukupkan dengan riwayat dari sahabat, ya, maka itu sudah bagus, lebih bagus ketimbang kalau kita menambah-nambahkan, ya, seperti itu. Walaupun sebagian ulama membolehkan, ya, silakan mungkin bagi sebagian orang yang ingin mengikuti pendapat ulama yang membolehkan tersebut. Tapi kalau saya pribadi, wallahu taala alam, ya, beramal dengan dalil, ya. Apabila telah sampai kepada kita satu amalan dari sahabat yang kita menduganya amalan tersebut itu dicontoh dari Nabi SAW, maka, ya, ini sangat bagus, ya, demikian. Seperti itu, sangat bagus. Karena sahabat tentunya orang yang bersemangat untuk mengikuti, ya, amalan Nabi SAW. Bukan berarti saya menyalahkan orang-orang yang menambah dari takbir yang warid dari sahabat tersebut, ya. Hanya saja kalau saya pribadi, saya condong untuk membatasi, ya, diri, ya, ketika beramal dengan apa yang sampai kepada kita riwayatnya atau yang ditunjukkan, ya, dalam riwayat tersebut, ya. Baik itu secara implisit ataupun eksplisit. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz izin bertanya, ada perusahaan telah berhutang uang di bank, di salah satu bank Jakarta dengan jaminan sertifikat tanah hak guna bangunan. Nah, jangka waktu hak bangunan tersebut sudah habis, ya, dan harus diperpanjang. Notaris, ya, apakah boleh untuk memperpanjang HGB tersebut? Ya, apakah boleh untuk diperpanjang jika saya sebagai notaris itu memperpanjang HGB tersebut? Nah, demikian, ya. Baik, ya. Jadi kasusnya adalah ada perusahaan yang sudah berhutang di salah satu bank Jakarta, salah satu bank di Jakarta, ya, dengan jaminan sertifikat tanah hak guna bangunan. Nah, hanya saja, ya, tanah tersebut hak guna bangunannya jangka waktunya sudah habis. Nah, ingin diperpanjang, demikian, ya. Nah, sang penanya ini adalah salah seorang notaris, ya. Mungkin temannya, ya, yang di Jakarta ini ingin minta tolong untuk memperpanjang, ya, hak guna bangunan tersebut. Apakah boleh? Baik, ya.
Maka kita katakan jika perpanjangan sertifikat tanah hak guna bangunan tersebut ya itu untuk melanjutkan ya perpanjangan akad hutang piutang di salah satu bank yang berbasis ribawi tersebut, ya maka tentunya ini merupakan bentuk tolong menolong ya di dalam riba. Nah, tentunya hal ini tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya dalam surah Al-Baqarah 275. Ya, kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 2, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Ya. Saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian. Nah, dikhawatirkan ya memberikan perpanjangan sertifikat tanah ini akan menjadikan perpanjangan pula akad hutang piutangnya ya. Ya, di perbankan yang tentunya berbasis ribawi tersebut. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz izin ya memberikan jawabannya. Ada dua pertanyaan. Apakah Rasulullah SAW salat subuh menggunakan doa kunut? Ya. Apakah ada dalilnya? Yang kedua, dalil kunut salat tarawih. Ya. Karena ada yang melaksanakannya dan ada yang tidak. Demikian. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya agar kita terus berada di atas ya petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, sesungguhnya para ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang kunut subuh. Bahkan ya perbedaan pendapat ini ya ini sampai ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya ya kunut subuh itu kunut di waktu subuh ya itu adalah bid'ah muhdas, perkara baru dalam urusan agama. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i ya yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah ya bukan wajib ya, sunnah muakkadah, sunnah, pokoknya sunnah. Kemudian yang ketiga adalah pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Kemudian yang keempat adalah pendapat ya Abdullah bin Mubarak yang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak mengapa, la ba'sa bihi, enggak mengapa. Mau dikerjakan silakan, mau ditinggalkan silakan. Nah, seperti itu. Nah, ini perbedaan pendapat ya seperti itu. Makanya oleh karenanya ya kunut subuh ini ada perkara yang merupakan permasalahan ijtihadiyah. Ya. Sehingga para ulama pun berbeda pendapat. Saya pribadi kalau ditanya, ya, saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan. Mengapa tidak disyariatkan? Memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu kunut, ya, di waktu subuh. Maksudnya kunut beliau lakukan ketika itu di waktu subuh. Hanya saja dalam riwayat yang lain dengan dari jalur yang sama kalau tidak salah ya itu disebutkan juga kunut di waktu maghrib, demikian. Kemudian dalam riwayat yang lain itu sahih ya disebutkan sahih. Ya, beliau kunut di waktu subuh, namun bacaan beliau adalah ya itu doa kutukan, ya doa kehancuran, doa kutukan, doa kejelekan untuk orang-orang tertentu, kaum-kaum tertentu, ya. Maka bisa dipahami bahwasanya ternyata
kunut yang dilakukan oleh Nabi di waktu subuh tersebut dan di dalam riwayat yang lain itu waktu maghrib itu adalah kunut nazilah. Jadi hadis yang sahih yang menyebutkan ya Nabi pernah melakukan kunut di waktu subuh ternyata itu adalah kunut nazilah. Karena memang kunut nazilah itu adalah kunut yang dilakukan di semua sholat, ya termasuk subuh, maghrib dan yang lainnya. Hanya saja ya perawi dari sahabat ya sahabat Nabi itu ingin menjelaskan bahwasanya di waktu subuh pun itu ada kunut nazilah gitu loh, ya. Maka disebutkan. Buktinya apa? Buktinya doanya adalah doa keburukan bagi satu kaum. Demikian. Kemudian alasan yang kedua, ya, ternyata ya bacaan kunut yang dibacakan ya bagi orang yang menyatakan itu adalah sunnah muakkadah, kunut subuh itu ternyata itu diadopsi dari kunut witir. Nah, begitu ya. Seperti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait sampai akhir doa ini ternyata kunut witir gitu loh. Ini kunut witir. Doa kunut witir diadopsi untuk kunut subuh, menunjukkan ketika tidak ada kunut kita katakan yang wajib itu sholat subuh atau sholat witir. Sholat subuh atau sholat witir? Sholat subuh, bukan sholat witir. Ya. Tentunya sholat subuh ini lebih banyak dikerjakan, baik itu oleh Rasulullah maupun para sahabat. Tapi ternyata doa yang dibaca oleh ya orang-orang yang menyatakan sunnahnya kunut subuh itu diambil dari hadis kunut witir. Nah begitu, doa kunut witir. Ini menunjukkan bahwasanya ketiadaan bacaan doa kunut subuh bagi orang yang mengatakan sunnat, ya. Kita ulangi. Ketiadaan ya bacaan kunut subuh ya. Itu menunjukkan ketiadaan kunut subuhnya. Bisa dipahami ini ya. Karena ternyata doa kunut subuhnya itu diambil dari kunut witir. Bacaan kunut witir. Begitu. Kalau kita mencoba untuk mencari tahu ya, coba cari itu ya di indeks hadis ya tentang bacaan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait. Itu munculnya itu hadis tentang kunut witir, bukan kunut subuh. Itu menunjukkan tidak adanya kunut subuh begitu. Makanya lebih tepat tidak disyariatkan, bukan bid'ah. Kenapa tidak disyariatkan? Bukan bid'ah, karena ini perbedaan pendapat saja, maka tidak disyariatkan. Dan sangat mungkin memang sebahagian ulama itu keliru dalam memahaminya. Pertama karena perawi dalam hadis yang menyebutkan ya Rasulullah melakukan kunut di waktu subuh, ya, itu penyebutannya ada kalimat subuh. Walaupun dalam hadis yang lain itu ada penyebutan ya waktu maghribnya. Nah seperti itu ya. Nah ini yang membuat mungkin kesalahpahaman ya. Jadi mengkhususkan kunut subuh padahal tidak demikian. Kalau sudah dikhususkan kunut subuh, maka hadis yang menyebutkan ada kunut di waktu maghrib, maka silakan lakukan kunut di waktu maghrib. Yang jelas, saya pribadi condong itu tidak disyariatkan. Tapi ingat, saya tidak mengatakan bid'ahnya. Ini karena permasalahan ya ikhtilafiyah, ya ikhtilaf, permasalahan perbedaan pendapat. Ini masalah ijtihad, ya. Maka tidak layak untuk menyatakan bid'ahnya. Ya walaupun ada ulama yang menyatakan bid'ahnya. Wallahu taala alam, ya seperti itu. Adapun kunut witir, maka dalam hadis yang sahih memang Rasulullah melakukan kunut di waktu witir. Hanya saja tidak mengkhususkan di bulan Ramadan, ya. Bisa di luar Ramadan, bisa dalam Ramadan. Yang jelas dianjurkan untuk kunut di dalam witir itu sepanjang tahun silahkan. Maksudnya waktunya silahkan. Tidak harus berterusan witir, tidak juga harus ya meninggalkan witir seterusnya seperti itu. Maka silahkan, ya. Walaupun ada riwayat-riwayat ya sebahagian ya riwayat menyebutkan tapi bukan dari Nabi tapi dari sahabat kalau tidak salah ya, itu sebagian sahabat melakukan ya kunut witir di pertengahan Ramadan sampai selesai. Baik ya, sebagian ulama mengatakan hadisnya ini sahih riwayat ini dari sahabat tersebut ya.
Ada yang mengatakan tidak sahih, ya. Yang mengatakan sahih itu ada riwayat Ahmad kalau tidak salah ya, riwayat Ahmad. Baik, wallahu taala alam, kita katakan dalam masalah ini juga kita berlapang dada. Ini perbedaan pendapat. Silakan bagi saudara kita yang ingin melakukan kunut ya di pertengahan Ramadan, ya silakan ya. Karena ada sebagian ulama yang mereka ini menyatakan hasan atau sahihnya ya riwayat tersebut sampai dari sahabat tersebut yang mengamalkannya, demikian ya. Kalau tidak salah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wallahu taala alam, berlapang dada saja ya. Ya. Sebagaimana kita berlapang dada tentang masalah kunut dalam salat subuh, demikian. Bagi siapa sih yang ingin kunut di waktu subuh silahkan. Bagi yang tidak maka ya jangan diperdebatkan. Begitu juga bagi yang ingin kunut di waktu di waktu pertengahan Ramadan, kunut witir, silahkan. Bagi yang tidak maka silahkan. Tidak usah diperdebatkan, demikian. Kalau saya pribadi, wallahu taala alam, saya condong kalau untuk kunut witir, ya itu di sepanjang tahun silahkan, boleh ya di dalam Ramadan, boleh di luar Ramadan, boleh di 15 sebelum 15 yang pertama atau ya pertengahan yang kedua. Nah seperti itu di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau kita kesiangan sahur, maksudnya itu bangun telat ya, sahurnya telat bangun, sudah selesai azan kita baru bangun, apakah kita boleh minum air putih saja lalu puasa Ustaz? Itu berapa tegukan itu minumnya ya? Masya Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang yang kesiangan atau telat bangun untuk sahur ini ya dan mendapati waktu ketika itu sudah selesai adzan, apabila dia yakin bahwasanya telah terbit fajar shadiq, masuknya waktu subuh ya, maka tidak boleh bagi dia untuk makan ataupun minum, tidak boleh. Tidak boleh makan ataupun minum ya. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau 86 ya, atau 184, 185 atau 186 ya. Wallahu alam, yang jelas di ayat 180-an ya. Yang jelas setelah 183 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmu siyama ilal lail." Allah mengatakan, makanlah oleh kalian, minumlah oleh kalian sampai jelas bagi kalian ya benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksudnya waktu fajar itu. Kalau sudah jelas itu sudah masuk waktu fajar, maka hentikan, karena diperintahkan makan dan minum ya sampai belum jelas. Kalau sudah jelas maka hentikan. Lalu Allah perintahkan summa atimmu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Demikian. Jadi ditahan, tidak boleh, haram ya. Bisa jadi batal puasanya kalau minum. Ustaz, apakah lanjut puasa atau tidak? Lanjut puasa. Kenapa? Karena bisa jadi ya sang penanya ini sudah berniat ya untuk puasanya ya. Kenapa? Karena orang yang bertanya ini itu mengetahui bahwasanya besok akan berpuasa di malam harinya, bahkan mungkin tadi malam sudah berniat untuk bangun sahur ya, juga di malam harinya sebelum tidur sudah mengetahui besok dia akan berpuasa, tapi pingin sahur, hanya saja telat bangun, demikian. Maka kita katakan ini sudah berniat yang seperti ini ya. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, an-niyatu tatba'ul ilma, niat itu mengikuti pengetahuan seseorang. Faman alima ma arada fi'lahu faqad nawahu, maka siapa saja yang mengetahui apa saja yang mau dia kerjakan, maka sungguh dia telah meniatkannya.
demikian. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah tahu bahwasanya besok dia mau berpuasa, dia sudah niat itu demikian. Maka lanjut puasa. Jangan minum air putih, jangan minum yang lain dan jangan makan demikian. Lanjut. Wallahu taala a'lam. Demikian. Ada pertanyaan, jika orang tua semasa hidupnya dalam keadaan sehat berakal menghibahkan sebidang tanah yang di atas tanah itu ada bangunan rumah permanen kepada anak kandungnya, dihibahkan kepada anak kandungnya semasa hidupnya, dan anak satu-satunya, dan dia adalah anak satu-satunya, dan disaksikan oleh para ponakannya, bahkan dibuatkan sertifikat oleh orang tuanya atas nama anak tunggal tersebut. Apakah ini bisa digugat atau dijadikan sebagai warisan kepada saudara ibunya, walaupun masih ada lagi lahan yang lainnya yang tidak dihibahkan oleh orang tuanya? Anak tersebut seorang anak perempuan, Ustaz. Bismillah. Sah hibah seorang ibu yang dia menghibahkan kepada anak tunggalnya, sah itu, sah hibahnya. Demikian, sah hibahnya. Dengan syarat memang harta tersebut adalah harta sang ibu itu sendiri, kemudian ibu tersebut semasa hidupnya menghibahkan, maka sah hibahnya, maka tidak boleh digugat. Apalagi ini sudah dipersaksikan, bahkan dibuat sertifikatnya atas nama anak tersebut, maka tidak boleh digugat. Yang lain tidak punya hak terhadap hal tersebut. Maka merupakan kedzaliman bagi saudara-saudara ibunya atau mamanya itu menggugatnya, demikian. Maka jangan lepaskan, kecuali kalau atas dasar kerelaan, demikian. Nah, seperti itu. Sah insyaallah taala, jangan takut, karena itu pertama dari sisi hukum dunia itu kuat karena atas nama pribadi. Kemudian yang kedua dari sisi syariat itu juga sudah kuat insyaallah taala. Kenapa? Karena sah hibahnya tersebut. Bahkan ada saksi dari pihak keluarga sang ibu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini. Barangkali banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambil dan terimalah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, kita motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk Ibrahim Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 1,9 atau 8 miliar rupiah. Kekurangan masih banyak. Kita punya kesempatan yang besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya ada 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.